Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Mendamaikan orang yang bertikai menggunakan harta. Dia bukan sekedar mendamaikan, tapi juga dia berikan bantuan dengan hartanya. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan badlul mal. Disebut dengan badlul mal. Di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman di ayat 262, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang beriman itu mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Salah satunya badlul mal lil islah, mendermakan harta untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Itu pahalanya sangat besar. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, ketika menafsirkan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang beriman yang mendermakan harta mereka di jalan Allah, itu beliau tafsirkan alladzina yabdzuluna amwalahum fi ta'atillah wa mardatihi, yaitu orang-orang yang mendermakan harta mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Itulah yang disebut dengan badlul mal. Jadi agama kita, agama Islam punya perhatian khusus terkait masalah harta, al-mal, atau masalah ekonomi, al-iqtisad. Di zaman dahulu sudah muncul tokoh-tokoh ulama yang punya perhatian khusus terkait masalah ekonomi, karena ada sangkut paut antara kefakiran dengan kekufuran. Sebagaimana riwayat, sekalipun riwayat ini masih dipertentangkan oleh sebagian ulama, di mana dinyatakan kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang kufur. Maka Islam ini hadir bukan hanya menata kehidupan pribadi seseorang, tapi juga hadirnya agama Islam menata kehidupan masyarakat. Maka muncullah beberapa tokoh ulama yang memiliki pemikiran yang visioner, pikiran yang sangat modern, tidak hanya dibahas perkara-perkara di zaman mereka, tapi mereka punya pemikiran jauh ke depan. Sedangkan negara-negara Eropa,
negara-negara besar waktu itu seperti kerajaan Romawi, ya, Persia. Di Eropa masih nomaden. Agama Islam sudah berbicara tentang tata kelola keuangan negara. Itu dahsyat. Saya dapati di sini di antara ulama yang membahas tentang tata kelola keuangan negara dan disahkan dengan sistem resmi dari Khilafah Daulah Abbasiyah, yaitu salah satu tokoh ulama bernama Al-Ghadi Abu Yusuf. Beliau ini lahir tahun 113 Hijriah, wafat 182 Hijriah. Dan murid daripada Al-Imamul A'zam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Beliau murid utama daripada Imam Abu Hanifah, bernama Al-Imam Al-Ghadi Abu Yusuf. Beliau menulis kitab berjudul Kitab Al-Kharraj. Kitab Al-Kharraj yang membahas tentang tata kelola keuangan negara. Antum bisa bayangkan itu tahun berapa? Beliau 113 lahir, wafat 182 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tokoh ulama Islam sudah membahas tentang tata kelola keuangan negara dan digunakan secara resmi oleh Daulah Abbasiyah. Kenapa beliau menulis kitab tersebut? Karena masalah kelola ekonomi itu sangat penting, dan agama Islam membahas seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara sosial, moral, ekonomi, etika, akhlak, ilmu pengetahuan, bahkan adab-adab di toilet pun dibahas. Karena ini agama yang sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Ditulislah kitab berjudul Al-Kharraj yang membahas tentang tata kelola keuangan, membahas tentang cukai, membahas tentang zakat, membahas tentang sedekah, membahas tentang jaziah, membahas tentang al-usyur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Memang ada orang ketika dia susah, dia taat sama Allah, maka kesusahan, kefakiran dia itu adalah anugerah. Bisa jadi di saat kaya lupa diri. Tapi ada orang ketika kaya, maka dia bisa taat kepada Allah. Tapi ketika fakir, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran mendekati kekufuran. Maka di sini dilihat ahwal, keadaan orang tersebut. Al-Qadaya al-Iqtisadiyah, perkara-perkara al-Iqtisadiyah tentang ekonomi dibahas secara modern di dalam kitab Al-Kharraj yang umurnya sudah 1000 tahun lebih, dan dijadikan kitab resmi daripada pemerintahan Khilafah Daulah Abbasiyah, terutama di masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yang meminta beliau menulis buku panduan tersebut untuk mengatur tata kelola keuangan negara. Dan ini termuat di dalam mukaddimah kitab Al-Kharraj, di mana di sini dinyatakan anna amiral mu'minin ayyadahullahu ta'ala sa'alani an adha'a kitaban jami'ah yu'malu bihi fi jibayatil kharraji wal usyuri was sadaqati wal jawali. Itu di mukaddimah kitab Al-Kharraj. Di situ disebutkan oleh Al-Ghadi Abu Yusuf,
Harun ar-Rasyid sebagai pimpinan tertinggi pada waktu itu memerintahkan atau meminta kepada saya untuk saya menulis sebuah kitab yang komprehensif yang bisa diaplikasikan dalam masalah pengambilan dan pengurusan pajak tanah, usyur, sedekah, dan juga jaziyah. Itu di mukadimahnya. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid yang meminta kepada beliau menulis kitab tersebut. Dan memang beliau pakar di bidang itu. Luar biasa ketika kami baca kitab itu, Ghazali Abu Yusuf sudah membahas tentang masalah sumber perekonomian negara. Di situ beliau katakan sumbernya ada dua. Yang pertama, sumber daya alam. Kalau bahasa kita sekarang, sumber daya alam. Itu adalah pokok pemasukan negara yang paling utama. Yang kedua, beliau berbicara sumber daya alam ini akan sia-sia, akan tidak bisa memproduksi hasilnya dengan baik, dengan maksimal jika tidak ada sumber daya manusia. Maka sumber daya alam harus juga diiringi dengan adanya sumber daya manusia. Ini bahasa 1000 tahun lalu, yang dimana bangsa Eropa masih belum ada daulah, tapi agama Islam sudah berbicara tentang ekonomi negara. Salah satu tokohnya adalah Al-Ghazali Abu Yusuf. Nah, di zaman kita muncul juga tokoh-tokoh ulama yang mereka tidak hanya membahas fikih dalam pandangan yang sempit, hanya masalah ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah. Mereka kembangkan ini, karena memang agama Islam ini kan dia selalu berkembang, tidak pernah ketinggalan zaman, selalu update dengan zaman. Maka harus ada pengembangan-pengembangan ilmu tersebut, dan itu memang dibuka ruang itu bagi ahlinya. Di antaranya tokoh-tokoh ulama yang menulis kitab tentang masalah ekonomi Islam, yaitu Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis kitab tentang masalah ekonomi Islam berjudul Daur al-Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad al-Islami, membahas tentang ekonomi Islam. Kosakata ekonomi dalam bahasa Arab di zaman dulu tidak disebut dengan ekonomi secara khusus. Imam Ghazali menulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu bukan artinya ekonomi dalam akidah, tapi maknanya tawassut. Iqtisad diartikan moderat. Nanti dia berkembang dari zaman ke zaman. Kosakata ini cenderung memiliki arti, kalau di zaman kita bahasa Arab, ekonomi itu al-iqtisad. Di masa Imam Ghazali, al-iqtisad artinya at-tawassut, moderat. Kayak Imam Ghazali kelahiran 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menulis kitab berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu tidak ada sangkut paut dengan masalah ekonomi, tapi yang dibahas itu adalah masalah akidah, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu kalam. Ada juga ulama yang di zaman kita, dan beliau masih hidup panjang umur, ya, mudah-mudahan. Ya, beliau berguru ke banyak ulama besar di zamannya, ya. Di antaranya adalah ayah beliau sebagai mufti di Pakistan, tapi asli India. Beliau lahirnya, menetapnya di India, kemudian pindah ke Pakistan. Beliau ayahnya mufti dan beliau juga mufti di Pakistan. Dan tahun 2020
dimasukkan sebagai salah satu tokoh Islam berpengaruh dunia nomor 1 2020 ya. Bernama Syekh Taqi Al-Uthmani. Ini adalah pakar ekonomi Islam dunia. Seluruh bank syariat Islam yang ada di dunia ini itu adalah pikiran sumbangsi dari beliau salah satunya. Jadi kalau berbicara tentang ekonomi Islam, dibuat konferensi internasional, pasti pematerinya yang paling utama itu adalah beliau, namanya Syekh Taqi Al-Uthmani, mufti Pakistan. Beliau bermadzhab Hanafi, ya, bermadzhab Hanafi, berakidah Al-Maturidiyah, dan beliau menulis lebih dari 100 judul kitab, ya, 100 judul kitab dengan berbagai bahasa yang beliau kuasai. Beliau menulis kitab berbahasa Arab, berbahasa Urdun, dan juga berbahasa Inggris. Itu beberapa tulisan yang beliau tulis dan sangat terkenal di kalangan ulama-ulama internasional. Nah, beliau punya satu kitab yang sangat bagus membahas tentang ekonomi Islam dan fikih perniagaan, berjudul Fiqhul Buyu' alal Madzahibil Arba', fikih perniagaan 4 mazhab. Itu luar biasa. Beliau membahas sesuai dengan al-mu'asarah, kekinian. Masa kita itu disesuaikan. Jadi kajian-kajian klasik, tapi tatbiknya, pelaksanaannya itu disesuaikan dengan zaman kita. Dan beliau ini punya pengalaman luar biasa, ya. Pengalaman luar biasa ketika beliau bertemu dengan Musnidul Asr, yang termasuk juga beliau menyatakan sebagai salah satu gurunya, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani, termasuk daripada guru beliau. Beliau bercerita di dalam salah satu ceramahnya beliau, ya, beliau waktu itu melaksanakan umroh, tidak salah, ibadah umroh, sehingga beliau ini ingin fokus ibadah. Jadi sengaja datang ke tanah suci tanpa mengabarkan rekan-rekan beliau yang beliau kenal, baik dari kalangan ulama maupun sahabat-sahabatnya. Jadi tiba-tiba datang saja. Tujuannya apa? Biar fokus ibadah, gak ada yang ganggu. Sampailah beliau di Masjidil Haram, beliau wudhu, tiba-tiba ada seseorang menghampiri beliau, mengatakan, antum yang namanya Syekh Taqi? Iya, benar. Nah, kenapa? Guru kami memerintahkan untuk menjemput engkau. Beliau ingin ketemu dengan engkau. Siapa guru? Syekh Yasin Al-Fadani. Padahal beliau datang itu sembunyi-sembunyi, tidak mengabarkan seorang pun. Tahu-tahu datang ada orang jemput mengatakan, guru kami yang suruh kami datang ke sini. Bahkan diceritakan, nanti kau ketemu sama dia lagi wudhu di tempat ini, pergi ke situ. Itu beliau ceritakan secara langsung dalam salah satu ceramah beliau. Saya heran, dari mana dia tahu? Benar, saya Syekh Taqi Al-Uthmani. Baik, ini Syekh Yasin Al-Fadani perintahkan saya menjemput engkau. Bahkan menjelaskan lokasinya, kau cari dia, dia sedang wudhu di bagian sini, ya, di pintu sini, kau ketemu dia. Siapkan mobil untuk menjemput dia. Maka akhirnya sudah Syekh Taqi mengatakan, baik, saya ikut. Ikutlah beliau sama muridnya Syekh Yasin Fadani, ya, mengantarkan dengan mobil sampai ke rumahnya. Syekh Yasin Al-Fadani bermukim di kota Makkah, dan beliau dijuluki Musnidud Dunya atau Musnidul Asr, ulama yang mengumpulkan sanad hadis terbesar dan terbanyak di dunia di zamannya. Jadi di dunia ini kalau yang sanad-sanad hadis itu yang paling banyak di zamannya itu Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang juga sebagai musnid dan muhaddits,
Dan Al-Hafiz, bahkan Al-Mutafanninu itu heran, beliau punya sanad hadis cara makan ikan yang punya sanad sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai lengkap ya sanadnya itu, sampai cara makan satu jenis ikan itu ada sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak dimiliki oleh ulama lain dalam bidang hadis. Maka Syekh Taqi dibawalah ke rumahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Sudah disambut oleh Syekh Yasin Al-Fadani, mengatakan, kenapa kau tidak kabarkan kalau datang? Kata Syekh Yasin. Kata Syekh Taqi, saya sengaja tidak kabarkan karena mau menghabiskan waktu di Masjidil Haram untuk ibadah. Kata Syekh Yasin, padahal kamu tahu tidak hari ini 10 Muharram. Waktu itu ya, hari ini 10 Muharram. Ada hadis yang dimana tradisi para ulama hadis meriwayatkan tentang fadilah Asyura, itu mereka riwayatkan hanya setahun sekali, yaitu di 10 Muharram. Makanya saya sengaja panggil kamu, suruh murid jemput, karena saya ingin berikan ijazah hadis 10 Muharram. Ini hanya terjadi setahun sekali. Makanya saya panggil kamu ke sini. Subhanallah, diberikan itu ijazah. Dan hadis-hadis musalsal banyak beliau berikan kepada Syekh Taqi. Dalam kitab Al-Athbat beliau banyak termuat nama daripada Syekh Taqi Al-Uthmani yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Di antara hadis musalsal, musafahah, berjabat tangan. Itu Syekh Yasin berikan kepada Syekh Taqi Al-Uthmani, sanadnya bersambung sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man safahani aw safaha man safahani dakhalal jannah. Wa fi riwayah yaumal qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang berjabat tangan denganku, au safaha man safahani, atau dia berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan denganku. Dan terus menerus begitu, mereka berjabat tangan tersambung sampai yaumil qiyamah, dakhalal jannah. Mereka semua ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis musalsal bitashbih, ya, memasukkan tangan begini. Dari sahabat, Rasul memegang tangan sahabat seperti itu, tashbih. Kemudian saling memegang seperti ini, memutar begitu. Itu hadis musalsal juga itu diberikan kepada Syekh Taqi. Dan juga hadis musalsal birrahmah al-awwaliyah, disebut hadis musalsal bil awwaliyah karena biasanya seorang guru hadis memberikan hadis pertama kepada murid yang baru belajar hadis kepadanya, itu hadis tersebut, maka namanya hadis musalsal bil awwaliyah, yaitu ar-rahimuna yarhamuhu ar-rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, ya. Ar-rahimuna yarhamuhu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ada dua riwayat, ada yarhamukum, ada yarhamkum, yang sanadnya bersambung sampai kepada Sufyan ibn Uyainah dan juga Abdullah bin Amr bin As, kemudian dapatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu diberikan. Uniknya Syekh Yasin menulis kitab terkait peristiwa tersebut, di mana beliau berikan ijazah kepada Syekh Taqi Al-Uthmani. Kalau tidak salah judul kitabnya itu Al-Faidur Rahmani bi ijazati Syekh Taqi Al-Uthmani. Jadi disitulah beliau tulis kitab, di dalamnya ada sanad-sanad hadis yang beliau berikan kepada Syekh Taqi Al-Uthmani. Nah, ini salah satu tokoh ulama yang sampai sekarang alhamdulillah masih hidup, semoga panjang umur, yang pakar di bidang ekonomi Islam, ya, bertaraf internasional. Dalam konferensi beliau pemateri utama karena memang ahli di bidang tersebut, termasuk salah satu dari murid Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu juga di Mesir ada pakar fikih, baik fikih kontemporer juga, Dr. Syekh Ali Jum'ah,
banyak menulis kitab tentang masalah-masalah kekinian, khususnya masalah-masalah perbankan syariat, masalah-masalah ekonomi Islam, masalah usul fikih dan fikih-fikih kontemporer. Itu ditulis oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah dan juga salah satu murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani Padang. Kita bangga punya ulama Indonesia yang menjadi guru para ulama. Ulama besar kebanyakan yang ada saat ini, terutama di bidang hadis, banyak berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau sekolahnya di Al-Madrasah As-Saulatiyah di kota Makkah, kemudian pindah dibuat sekolah sendiri namanya Darul Ulum kalau tidak salah, ya, Darul Ulum bersama Al-Habib Al-Musawa. Kemudian disitulah banyak para ulama-ulama lahir dari sekolah tersebut, khususnya yang ada di Asia Tenggara. Baik. Nah, ini Syekh Mufti, beliau punya murid, ya, Syekh Taqi Al-Uthmani, itu ada 10.000 murid di Pakistan, 10.000. Dan beliau juga punya andil besar sekali itu di dalam masalah perbankan syariat. Menulis banyak kitab tentang masalah tersebut. Di Mesir, kalau masalah bank ini di Mesir ini lebih longgar. Ya. Ulama ini memandang bank ini kan berbeda-beda. Ada yang tasyaddud, sangat keras, ya, di bagian Hijaz. Kemudian ada yang di Yaman. Tapi kalau di Mesir masalah perbankan itu baik yang syariat maupun yang konvensional itu masih diberikan tasahul, kelonggaran. Ada ulama Mesir banyak menulis kitab tentang masalah bank, seperti Syekh Kamaluddin. Dia menulis kitab berjudul Al-Bunuk fi Misra, bank-bank yang ada di Mesir. Kami baca dalam satu artikel Al-Maqalatul Al-Ilmiyah, bank ini awal mula muncul di Italia. Bank itu bahasa Italia. Bangku, kursi. Artinya kursi. Jadi di pasar itu ada rentenir. Tahu rentenir, ya? Ngasih minjam uang sekian, nanti ganti berbunga. Itu praktek di Italia di waktu itu di pasar. Dan transaksi pinjam meminjam itu biasanya mereka sediakan bangku. Ada bangku satu, yang meminjamkan punya bangku, kemudian yang meminjam juga diberikan bangku. Mereka duduk saling hadap-hadapan. Dari situlah transaksi pinjam meminjam yang ada bunganya. Maka dinamakan dengan kursi, bank. Jadilah dia kosakata yang digunakan dengan istilah bank. Itu dari kata bahasa Italia. Ad-dakhil masuk ke dalam bahasa Arab juga disebut dengan beberapa kosakata. Ada disebut dengan masrifun, ya. Ada disebut dengan bank. Dia masuk dari bahasa asing masuk ke bahasa Arab. Penyebutannya sama, tapi huruf ba, nun, kaf. Bank, jamannya bunuk. Berkembanglah dia menjadi satu sistem ekonomi internasional yang dimana ulama-ulama Mesir memberikan kelonggaran di situ. Jadi kalau kita lihat ada 3 pendapat. Ada yang mutlak mengharamkan, semuanya ada, haram itu bank. Yang kedua halal. Ini kebanyakan ulama Mesir, diantaranya Syekh Ali Jum'ah, halal dengan beberapa syurut, ya, itu butuh penjelasan panjang, tapi lebih longgar di situ. Yang ketiga dibahas tidak mutlak haram, tidak mutlak halal. Jadi ada di bank itu yang halal, ada juga yang haram. Misalnya apa di situ? ATM. Kita gunakan ATM. Kita transfer, kan ada potongan tuh. Nah, ini dikatakan bukan bunga. Ini dan tidak haram. Ada potongan itu adalah membayar jasa pengiriman.
Begitu juga masalah membeli rumah. Kalau ada sistem perbankan, kita ingin membeli rumah, uang tidak ada, pihak bank inilah yang membeli rumah, kemudian dijualkan kepada kita, kita bayar secara kredit. Di situ nanti harganya akan berbeda karena bayarnya kredit. Maka di situ dikatakan halal, karena itu seperti akad jual beli, ya, dan seterusnya. Nah, ini pembahasan-pembahasan kontemporer yang dibahas oleh para ulama. Apakah ada di zaman dulu masalah semacam ini tentang uang haram, baik dari sistemnya atau yang memberikannya? Subhanallah, kami temukan ada 3 mazhab di sini. Saya simpulkan ada mazhab Imam Ghazali, ada mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Ghazali punya, ini saya simpulkan, kalau kita dapat uang haram, sudah terlanjur. Contoh sederhana yang konkret misalnya, di zaman itu, ada gubernur yang jahat, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Pada zaman itu diketahui uangnya itu hasil rampasan, atau dia membuat pajak yang sangat tinggi di situ. Dipaksa orang untuk berikan uang kepadanya. Imam Hasan Basri, sufi, seorang tabi'in, diundang ke istana. Hajjaj bin Yusuf memberikan uang kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri tahu nih uangnya ini sumbernya dari yang haram. Bagaimana sikap beliau? Beliau terima. Beliau ambil itu. Setelah beliau ambil itu uang, yang beliau yakini juga uang ini adalah uang yang haram. Karena memang sudah bukan rahasia bahwa Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur yang zalim. Dia terima. Tapi bagaimana cara dia memperlakukan uang ini? Ternyata uang ini dia salurkan di 2 arah. Yang pertama, dia berikan kepada kaum fuqara wal masakin. Yang kedua, dia salurkan untuk pembangunan yang memberikan maslahat kepada umat. Misalnya ada jalanan rusak, diberikan, perbaiki jalan. Dilihat juga ada sekolah yang rusak, misalnya, ya, di zaman mereka belum ada sekolah, tapi misalnya ada sekolah yang rusak, itu kan maslahat untuk umat, diberikan itu. Dari sinilah mazhab Imam Ghazali berdiri terkait masalah terlanjur memiliki uang haram. Yang haram dia konsumsi sendiri. Makanya ini kaidah dipakai oleh umat Islam yang menabung di bank Swiss misalnya. Itu bunganya besar, kalau mereka punya tabungan itu besar. Apakah bunganya itu haram? Maka kejadian ini bisa jadi jawaban. Kalau dia tidak ambil, maka yang ambil orang jahat. Maka dia mengambil bunga tersebut, tapi tidak dia konsumsi untuk pribadi, namun dia kembalikan kepada kaum fuqara wal masakin. Dia bantu kemaslahatan. Mana yang jalanan rusak dibantu, mana sekolah yang butuh dana dibantu, dan seterusnya. Ini mazhabnya Imam Ghazali. Ya, mazhabnya Imam Ghazali. Juga mazhabnya Imam Hasan al-Basri dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di situ Imam Ghazali mengatakan uang yang haram hanya bisa disalurkan kepada 2. Yang pertama, 3 kata beliau. Uang haram itu kalau memang sampai kepada kita, kita bersikap dengan 3 cara. Yang pertama, kalau mampu dan tidak membahayakan dirinya, uang itu dikembalikan kepada orang yang memberikan. Imam Hasan Basri memandang ini Hajjaj bin Yusuf kalau dikembalikan bisa mudarat. Paham tidak? Makanya beliau terima. Opsi pertama itu harusnya dikembalikan. Kalau memang dia mampu, saya tidak bisa terima nih uang. Gak boleh nih. Itu cara pertama kata Imam Ghazali. Dan ini ada dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi yang lahir
31 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Di dalam kitab Al-Majmu' riwayat ini diterangkan oleh Imam Nawawi. Kalau opsi pertama tidak mampu dilakukan, dia beralih ke opsi kedua. Uang haram tadi, dia salurkan kepada hal-hal yang memberikan maslahat kepada umat atau masyarakat. Tadi yang saya katakan, jalanan, jembatan, sekolah yang rusak, ya, dan seterusnya yang punya maslahat kepada umat. Opsi yang ketiga, dia datangi orang-orang fakir miskin, para kaum fuqara wal masakin, kemudian uang itu diberikan. Maka inilah sikap memperlakukan uang haram. Itu mazhabnya Imam Ghazali. Ada mazhab kedua mutlak haram. Jadi gak boleh bersedekah dengan harta haram kepada orang. Itu mazhab kedua, mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Beliau berfatwa bahwa uang haram selamanya haram, tidak boleh digunakan untuk ibadah dan kebaikan. Itu mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau mau sedekah menggunakan uang haram, kata beliau sedekahnya tertolak. Maka di sini keluar ungkapan beliau mengatakan man anfaqa anil haram atau man anfaqa minal harami fi ta'atillahi kana kaman tahhara thawbahu bil baul, atau fi riwayah kaman tahhara athawba an najisa bil baul. Apa artinya? Siapa yang berinfak dari harta yang haram dalam rangka taat kepada Allah, berarti untuk ibadah haji, ya, untuk umroh, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, pesantren, tapi uangnya uang haram. Ini mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Dia katakan itu seperti orang yang mencuci baju yang kena najis menggunakan air kencing. Berarti apa? Walaupun dia air tapi gak bisa mensucikan, tambah najis. Bajunya sudah najis, dia cuci juga pakai air kencing, bukan tambah suci, tambah najis. Itu mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Saya begini berikan pilihan deh, mau mazhabnya Al-Ghazali bisa, mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri bisa, gak dipaksa, ya, selama ada riwayat dan pendapat dari para ulama. Nah, yang ketiga mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kondisional, ya. Ada satu kasus Imam Syafi'i diundang ke istana menghadap Harun ar-Rasyid. Ternyata pada waktu itu juga terdengar kabar bahwa masyarakat menjadi susah sebab pajak ditinggikan, cukai ditinggikan, harga barang mahal. Imam Syafi'i datang ke istana dengan niat apa? Menasehati pemimpinnya waktu itu. Siapa? Harun ar-Rasyid. Datang Imam Syafi'i menghadap. Cuma Imam Syafi'i punya adab. Dia mengatakan, saya mau bicara 4 mata kalau bisa. Karena waktu itu lagi ramai, ada tamu-tamu di situ. Jadi beliau tidak mau mempermalukan di hadapan orang banyak. Bisa bicara 4 mata. Harun ar-Rasyid mempersilahkan. Ternyata di situ Imam Syafi'i memberikan nasihat, memberikan saran, ya. Kalimatul haq afdalul jihad, kalimatul haq inda sultanin jair. Nabi katakan, jihad yang paling terbaik adalah mengucapkan kalimat yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Bukan berarti saya katakan Harun ar-Rasyid zalim, ya. Ini penilaian sejarawan berbeda. Saya tidak bahas masalah itu. Kata Imam Syafi'i, tolong ini harga diturunkan, perhatikan rakyat, begini dan seterusnya. Dijelaskan semua, diberikan wejangan nasihat kepada Harun ar-Rasyid. Nah, kebetulan juga memang qadarullah juga Harun ar-Rasyid ini menerima. Dia tidak marah. Justru dia apresiasi apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Setelah itu
dia berikan hadiah uang kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menolak. Oh, saya tidak terima. Itu sikapnya Imam Syafi'i itu. Karena Imam Syafi'i melihat, pertama rakyat lagi susah. Ada rumor berkembang bahwa ada kenaikan cukai, pajak dan seterusnya yang memberatkan masyarakat pada waktu itu. Masa saya terima uang dari negara sedangkan rakyat sedang susah. Sikapnya apa? Beliau menolak. Saya tidak terima. Setelah itu beliau keluar. Tapi dalam kondisi yang lain beliau terima. Ketika beliau diundang oleh Harun ar-Rasyid ke istana, kemudian di saat itu terjadi diskusi antara ulama di dalam istana, dan masalah tentang ekonomi rakyat baik-baik saja, tidak ada problem dalam negara. Selesai itu diskusi, Harun ar-Rasyid memberikan uang kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menerima. Berarti Imam Syafi'i ini menempatkan sesuai kondisi. Tapi hebatnya Imam Syafi'i menerima itu, dia keluar dari istana, dia pergi kepada kaum fuqara wal masakin, dibagi-bagikan harta tersebut. Punya keluarga, punya istri, dia berikan, dibagi seperti 3 bagian. Bagian pertama kepada fuqara wal masakin, bagian kedua untuk istri dan anak, bagian ketiga dia berikan kepada kemaslahatan umat. Mungkin ada bangun jalanan dan seterusnya. Nah, ini sikapnya Al-Imam Syafi'i, dan itu ada dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin karya Al-Habib Muhammad Al-Idrus. Ini saya anjurkan beli kitabnya, bagus ya. Kitab ini Idah Asrar Ulumil Muqarrabin sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dicari itu jadi bahan bacaan, karena kitab ini dia menyimpulkan daripada intisari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang rumit itu disimpulkan dalam kitab tersebut. Misalnya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan dalam satu makalah beliau, "Lau arada ahadun an yashraha ismahu faqat lahtaja ilal mujalladatin. Fa kaifa bima fi batinihi." Seandainya ada ulama ingin menerangkan judul kitabnya saja, Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, menjelaskan rahasia-rahasia ilmu para wali, itu judulnya. Kata Imam Haddad, kalau ada ulama menjelaskan judul kitabnya saja, itu butuh berjilid-jilid untuk bisa menjelaskannya. Lantas bagaimana yang dijelaskan isinya? Isinya lebih dahsyat lagi. Dan di situ substansi zubdah daripada tasawuf diterangkan secara sederhana. Kita baca sekali paham. Misalnya dikatakan, tahsinul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala min takfiril a'mali. Memperbagus amalan itu lebih dicintai oleh Allah daripada memperbajak amalan. Jadi perbagus amalan, sekalipun kita sholat, misalnya sholat witir 3 rakaat, tapi 3 rakaat kita ini berkualitas, jauh lebih baik daripada 11 rakaat sholat witir tapi isinya berantakan. Sayyidina Ali juga mengungkapkan hal yang sama. Kun ihtimaman bigubulil amali asyad minal amal, atau kama qala. Kalian itu harus fokus kepada penerimaan amal, jangan fokus kepada jumlah amal. Diterima ini yang fokus. Bahasa Al-Quran selalu menyebut ahsanu amala, ya, bukan aktsaru amala. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lihat apa yang paling bagus amalnya. Di surat Al-Kahf juga begitu, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang dilihat yang paling bagus. Gak ada satupun ayat yang Allah nyatakan saya menghitung aksarnya.
paling banyaknya amal kan? Di Al-Quran yang disebut ahsan. Yang paling bagus itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kitab sangat luar biasa ya, Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Bahkan di situ ada kalam-kalam hikmah Aristoteles